Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Ada semangat ya anak-anak ibu semua? Ya, alhamdulillah. Sebelum kita memulai materi kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar anak-anak ibu bisa dapat mengerti apa yang sudah ibu jelaskan nanti. Ketua kelas, tolong pimpin untuk berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baiklah anak-anak ibu ngambil absen terlebih dahulu ya. Elsa, Hikmawati, Vina, Ferni, Ulfa, hadir semua anak-anak ibu. Alhamdulillah. Semoga anak-anak ibu sehat-sehat ya, supaya anak-anak ibu bisa dapat sekolah. Anak ibu sudah tahu apa materi kita hari ini? Belum tahu anak-anak ibu? Ada sebuah cerita, anak-anak ibu tolong simak ya. Pada suatu hari, Ibu dan Budi pergi ke pasar swalayan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Ibu mengatakan kepada Budi untuk membeli makanan siap saji, buah-buahan, dan makanan kesukaan Budi. Ketika ibu sudah selesai mengambil semua kebutuhan, lalu ibu pergi menghampiri Budi yang sedang mengambil sosis dengan label gambar babi. Ibu memberitahukan pada Budi bahwa sosis tersebut tidak baik untuk dikonsumsi karena binatang babi itu merupakan binatang yang haram dan tidak baik dikonsumsi untuk orang muslim. Dan binatang babi itu tidak baik untuk kesehatan kita. Kesimpulannya, materi kita hari ini tentang binatang haram dengan subtema jenis-jenis binatang haram dan akibat mengkonsumsi. Tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik dapat mengetahui jenis-jenis binatang haram. Yang kedua, peserta didik mampu mengetahui sikap cermat terhadap label halal dan kandungan gizi sebelum mengkonsumsi makanan. Anak-anak ibu, jangan mengkonsumsi daging binatang haram karena dapat merusak organ tubuh dan dilarang dalam Al-Quran. Sudah paham anak-anak ibu? Alhamdulillah. Ada nampak gambar anak-anak ibu? Buatlah kalimat sesuai dengan gambar yang anak-anak ibu lihat. Yang pertama, gambar apa anak ibu? Ya, betul. Gambar babi. Ada ibu kasih contohnya anak ibu. Jadi di gambar 2, gambar 3, dan gambar 4, silakan anak-anak ibu isi apa yang anak-anak ibu lihat dari gambar di samping. 2, gambar apa anak ibu? Gambar bangkai. Gambar yang ketiga, gambar apa anak ibu? Orang yang sedang mengkonsumsi makanan. Gambar yang keempat, orang yang sedang sakit perut. Jadi anak ibu bikin yang di kolom di sebelah gambar kan ada tuh. Jadi anak ibu sampaikan apa yang anak-anak ibu lihat dari gambar yang di samping. Anak-anak ibu sudah paham apa yang sudah ibu jelaskan? Alhamdulillah. Kalau sudah paham, silahkan dikerjakan ya anak-anak ibu. Ada yang sudah siap anak-anak ibu? Alhamdulillah ya. Sudah selesai.
Simak ibu ya. Ibu akan menampilkan sebuah video mengenai binatang haram dan jenis-jenis binatang haram. Jangan ada yang ngobrol ya anak ibu. Bentar Pak, Ibu mau beli daging. Iya, Bu. Itu daging apa Pak? Itu daging sapi, Mina. Wah, di sini banyak yang jual daging sapi ya Pak? Iya, Mina. Namanya juga pasar, tempat orang menjual apa saja. Berarti ada juga yang berjualan daging babi dong Pak? Tentu saja, Siti. Maka dari itu, kita harus berhati-hati kalau mau membeli daging. Jangan sampai salah pilih. Kalau kita tidak tahu bedanya daging babi dengan daging sapi, bagaimana Pak? Yang terpenting, kita sudah berusaha memilih sesuatu yang baik dan menjauhi yang diharamkan. Oh, iya Pak. Oke, materi yang pertama, jenis-jenis pengelompokan binatang haram terbagi menjadi 2. Terbagi menjadi berapa anak ibu? 2. Yang pertama itu haram dimakan karena binatangnya sendiri atau karena zatnya. Karena apa tadi anak ibu? Ya, betul. Karena zatnya itu sendiri. Seperti binatang babi, binatang yang berkaki 4, binatang yang bertaring, binatang yang berkuku tajam, binatang yang diperintah untuk dibunuh. Yang terakhir yaitu binatang yang menjijikkan. Ada yang tahu contohnya? Kalau binatang yang bertaring apa contohnya anak ibu? Ya betul, harimau, singa. Apalagi anak ibu? Ya betul. Dan contoh bangsa burung yang berkuku tajam apa anak ibu? Ya, ada burung helang, burung hantu. Ya, apalagi? Ya, betul. Anak-anak ibu sudah paham pada poin yang pertama, binatang yang haram karena zatnya itu sendiri? Ya, alhamdulillah. Yang kedua, yaitu haram dimakan karena faktor dari luar. Seperti binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Tuhan atau nama Allah. Yang kedua, bangkai. Anak ibu paham mengenai pengelompokan jenis-jenis binatang haram? Alhamdulillah. Sekarang kita masuk ke poin 2 ya anak ibu, yaitu akibat mengkonsumsi binatang haram. Jadi anak-anak ibu, kita tidak boleh mengkonsumsi binatang haram karena dapat merusak organ tubuh kita dan tidak baik untuk kesehatan. Ada beberapa akibat mengkonsumsi binatang haram. Antara lain, yang pertama dapat merusak organ tubuh anak-anak ibu bagi yang memakannya. Yang kedua, kita akan mudah mendapatkan penyakit dalam jasmani maupun rohani kita anak-anak ibu. Yang ketiga, tidak ada keberkahan dalam hidup kita. Seperti kita selalu merasa kegelisahan, hidup kita tidak tenang. Yang keempat, dalam hidupnya merasa selalu gelisah, tidak tenang. Yang kelima, susah mendapatkan ilmu apa yang sudah disampaikan oleh orang. Yang keenam, akan mendapatkan kemurkaan dan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
di dunia dan akhirat bagi anak-anak ibu mengkonsumsi binatang haram. Paham apa yang sudah ibu jelaskan? Yang dua materi tadi. Alhamdulillah, semoga anak-anak ibu paham ya. Baiklah anak-anak ibu. Ibu di sini ada sebuah permasalahan mengenai binatang haram. Simak ya. Suatu hari, Rian merasa sakit perut yang luar biasa dan muntah-muntah. Orang tuanya segera membawanya ke dokter. Setelah diperiksa, dokter mendiagnosis Rian dengan penyakit keracunan makanan. Dokter pun menanyakan kepada Rian tentang makanan yang telah ia konsumsi sebelumnya. Rian pun menceritakan tentang bakso yang ia makan bersama teman-temannya. Mendengar jawaban Rian, orang tua Rian sangat marah dan sedih. Mereka tidak menyangka bahwa Rian telah mengkonsumsi makanan haram. Mereka pun menjelaskan kepada Rian bahwa mengkonsumsi makanan haram dapat membawa akibat negatif, baik dari segi kesehatan fisik dan spiritual. Rian mulai menyadari kesalahannya dan berjanji kepada orang tuanya untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi. Ia pun mulai lebih rajin belajar agama dan berusaha untuk tidak menjadi anak yang durhaka. Ia pun mulai belajar agama dan berusaha untuk menjadi anak yang lebih baik. Jadi dari permasalahan itu, silahkan isi kolom di samping analisa siswa. Nah ibu, tadi ibu sudah menceritakan tentang permasalahan. Jadi silakan anak-anak ibu isi pada kolom analisa siswa apa yang terjadi di cerita puisinya, yaitu mengkonsumsi makanan haram adalah sebuah larangan dalam Islam. Di sini ibu bacakan ayatnya ya anak-anak ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tutlu biha hilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi antum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Artinya, dan janganlah kamu dekatkan makan harta di antara kamu yang menjalankan di jalan yang batil. Dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Anak-anak ibu sudah paham materi kita hari ini? Alhamdulillah, semoga anak-anak ibu paham dan mengerti apa yang sudah ibu jelaskan. Ada berapa tadi anak-anak ibu? Materi kita hari ini ada 2. Yang pertama apa tadi? Jenis-jenis binatang haram. Apa aja tadi anak-anak ibu? Yang pertama haram karena zatnya. Yang kedua haram karena faktor dari luar. Kedua kita apa tadi anak-anak ibu? Ya betul, akibat mengkonsumsi binatang haram. Sudah paham ya mengenai materi kita tentang binatang haram? Alhamdulillah. Semoga anak-anak ibu paham dan mengerti ya. Kita latihan soal ya anak-anak ibu.
Silakan anak-anak ibu kerjakan pada latihan soal yang objektif ya anak-anak ibu. Nanti kita bahas sama-sama ya. 5 menit waktunya ya. Sudah siap anak-anak ibu? Baiklah, kita akan membahas soal. Yang pertama, berikan tanda silang pada huruf A, B, dan C pada jawaban yang paling tepat. Siapa yang mau membacakan soal yang pertama? Anak-anak ibu atau ibu yang membacakan? Ibu saja? Ya. Silakan anak ibu dengar ya. Soal yang pertama. Daging babi diolah dengan bumbu yang sangat lezat dan enak menurut ajaran Islam... Yang A. Halal memakannya. Yang B. Sunnah memakannya. Yang C. Makruh memakannya. Yang D. Haram memakannya. Jawabannya apa anak-anak ibu? Ya, jawabannya D. Haram memakannya. Siapa yang betul anak-anak ibu? Betul semua? Nah, jadi anak-anak ibu silakan checklist bagi yang betul. Soal yang kedua, seorang yang terbiasa makan makanan haram. Cara berpikirnya dan berperilakunya adalah A. Egois dan sulit diatur. B. Pemaaf dan dermawan. C. Bertanggung jawab. D. Mulia dan terpuji. Apa jawabannya anak-anak ibu? Ya betul. Kita akan berperilaku egois dan sulit diatur. Siapa yang betul? Betul semua anak-anak ibu? Ya, kalau betul silakan anak-anak ibu checklist ya. Yang ketiga, ulat itu termasuk binatang yang haram karena A. Disuruh membunuhnya. B. Dilarang membunuhnya. C. Menjijikkan. D. Nas Al-Quran. Apa jawabannya anak ibu? Ya, betul. Menjijikkan. Betul anak ibu semua? Ada yang salah? Yang keempat, binatang ini yang merupakan akibat memakan binatang yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah A. Susah menerima kebenaran. B. Badan sehat dan kuat. C. Tidak dimurka Allah. D. Diberi kemudahan rezekinya. Pada anak ibu? Ya, betul. Susah menerima kebenaran. Soal yang terakhir. Binatang yang mati bukan karena disembelih atau diburu oleh manusia disebut A. Daging. B. Bangkai. C. Mayat. D. Jasad. Apa jawabannya anak-anak ibu? Ya betul, jawabannya yaitu bangkai. Ada yang salah? Tidak, betul semua. Kalau anak-anak ibu betul semua, silakan checklist. Bikin berapa salah dan berapa betul. Nanti ibu akan kasih nilai ya. Di sini ada kelompok B dan kelompok C. Jadi anak-anak ibu silahkan kerjakan di rumah atau tugas di rumah. Minggu depan anak-anak ibu kumpulkan ya. Ada yang ragu atau belum paham anak-anak ibu, silakan tanya ke ibu ya. Paham semua? Alhamdulillah. Sebelum ibu akhiri pembelajaran kita hari ini, ibu ada satu quote di mana setiap binatang buas yang bertaring, maka memakannya adalah haram. Hadis riwayat Muslim nomor 1933. Udah paham anak-anak ibu? Pada pembelajaran kita hari ini, kalau ada ibu salah penyampaian kata, mohon dimaaf. Ibu akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.